Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini, Kamis 29 Juni 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya kali ini, kembali lagi saya membahas tentang rekam jejak seorang pembohong, rekam jejak dari seorang tukang ngibul yang bernama Anies Rashid Baswedan. Kengibulan yang diproduksi oleh Anies Rashid Baswedan ini bukan hanya saat menjabat di DKI Jakarta dulu sebagai gubernur, tetapi sampai saat ini Anies Baswedan masih secara masif melakukan produksi-produksi berita hoax. Dan yang terbaru, beliau melakukan berita hoax dari Tanah Suci. Saudara, sebelum kita berkomentar banyak, saya mau mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Pak, ada undangan dari kerajaan, Pak? Saya mendapatkan undangan dari kerajaan Saudi Arabia. Izin stick juragan akhirnya akan menjadi bumerang jikalau lisan selalu berkata tidak benar, jikalau lisannya hanya dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri, untuk keuntungan dirinya sendiri, di tengah-tengah melakukan ibadah yang seharusnya bisa khusyuk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dimanfaatkan untuk menaikkan elektabilitasnya. Ini bukan karena dari pendukungnya, tapi ini dari lisannya sendiri yang mengaku sebagai dengan bangga, saya mendapatkan undangan dari kerajaan Arab Saudi. Bos, saya akan lebih bangga mengatakan saya datang ke Mekah untuk memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah sejatinya seorang muslim, menunaikan rukun Islam yang kelima. Pergi haji jikalau kita mampu. Sekalian buat lo yang mempunyai harta berlimpah tapi di hati lu belum ada tergerak untuk menunaikan rukun Islam yang kelima tadi, dengan alasan belum mendapatkan panggilan, gue bilang lu budek. Apalagi yang lu tunggu? Panggilan itu ada pada harta-harta yang lu kumpulin. Itu panggilan lu. Tinggal tergantung hati lu, niat lu kenceng gak untuk melakukan, menunaikan rukun Islam yang kelima. Jadi gak ada lagi alasan lu mengatakan gue belum dapat panggilan nih. Yang ini gue nanya nih, kalau kagak ada undangan dari Arab Saudi, kagak berangkat? Kagak berangkat, mumpung dapat undangan, diboyong itu kan, dapat undangan. Niatnya apa? Pantas kalau kayak gitu. Wah, mumpung dapat undangan, sekalian nih kita ngonten di Arab Saudi sana, di Mekah, seolah-olah kita mendapatkan undangan. Untuk apa? Menaikkan elektabilitas, menarik simpati muslim Indonesia untuk milih. Jangan gunakan metode pilkada bawa-bawa agama untuk elektabilitas mencapai kekuasaan, bos. Jangan. Sinetron terbaru dulu tukang bubur naik haji. Sekarang judulnya terbaru, tukang ngibul naik haji. Maksud hati mau mengikuti rekam jejak Bapak Jokowi ketika Pilpres 2019. Bapak Jokowi itu tamu kehormatan, tamu istimewa, disambut Raja Salman, diantarkan sampai ke tempat yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tukang ngibul mau mengikuti, di sana malah dicuekin. Kasihan deh lu. Itulah ya politik ayat dan mayat, atau capres politik ayat dan mayat akan selalu mempermainkan agamanya. Jangan pernah dipilih itu ya, capres politik ayat dan mayat. Bahaya buat kebinekaan yang ada di Indonesia. Pemirsa, ini akhirnya saya ingin komentar juga ini ya, terkait dengan hajinya Anies Baswedan dan juga Jokowi ya. Jadi berseliweran di VT, Anies Baswedan melaksanakan haji dengan undangan dari Arab Saudi, dan kemudian dikomentari katanya bohong, itu adalah bukan undangan dari Arab Saudi. Kemudian justru yang dapat undangan itu adalah Jokowi karena dengan pengawalan yang ketat dari para askar ya. Jadi terlepas dari yang bikin video itu apakah timnya Anies Baswedan atau justru malah timnya Jokowi atau timnya Ganjar atau siapapun. Menurut saya pertama yang perlu kita pahami bahwa terkait dengan Anies Baswedan misalnya berangkat haji itu dengan undangan kerajaan, itu istilah undangan kerajaan itu kalau hajinya furoda itu sebenarnya nama lain daripada undangan kerajaan. Adapun kalau mungkin Jokowi malah mengikuti undangan kerajaan itu karena kenegaraan, juga lebih benar lagi karena beliau kan seorang kepala negara ya, apalagi dengan jumlah jamaah yang paling banyak di antara semua negara gitu kan, atau paling tidak di urutan teratas ya jumlah jamaah yang disumbangkan untuk mengikuti haji. Masa sih kemudian seorang presiden ingin masuk ke dalam fasilitas khusus di Mekah dan di tempat-tempat istimewa gitu? Nggak boleh gitu ya. Ini dua-duanya benar gitu loh. Kemungkinannya menurut saya kalau memang itu adalah Jokowi dan Anies Baswedan kali ini adalah benar-benar melaksanakan haji gitu kan ya. Anies Baswedan itu juga sebagai manusia biasa yang mendapatkan undangan kerajaan dengan haji furoda mungkin ya. Kemudian Jokowi kemudian melaksanakan haji dengan memang undangan kerajaan juga yang ya tentu lebih eksklusif gitu kan. Nah, terlepas dari itu semuanya, ya tentu kalau ini kan tahun politik ya. Kalau tahun politik ya kita juga maklum pasti akan digoreng ya. Siapa yang ingin mendukung Anies Baswedan dan siapa yang ingin mendukung selain Anies Baswedan, pasti menggorengnya dengan mungkin berbagai macam cara, walau alam bisawab. Nah, maka dari itu kita mari bijak saja, dan yang lebih penting lagi kita memohon kepada Allah, kita husnudon, berprasangka baik. Semoga hajinya Anies Baswedan mabrur, dan semoga hajinya Pak Jokowi dan keluarga juga mabrur. Amin ya robbal alamin. Itu yang jauh lebih penting sebenarnya. Ya, kalau hiruk pikuk masalah politik ya tidak akan ada habis-habisnya. Dan kita perlu ambil pelajaran dari haji itu sendiri bagi kita sebagai seorang muslim. Tidak mengambil daripada berita-berita politiknya itu sendiri ya. Karena yang namanya berita politik itu ya, yang baik juga bisa digoreng menjadi buruk. Dan yang buruk bisa digoreng menjadi baik. Itu biasa kalau dalam dunia politik. Walau alam bisawab. Salam merah putih. Begini ya, terkait Anies Rashid Baswedan yang katanya diundang oleh Raja Salman, ternyata alhamdulillahirabbil alamin saya mendapatkan data dan fakta terbaru lagi nih saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Betul, Raja Salman mengundang 50 orang warga negara Indonesia. Tetapi Bapak Anies Rashid Baswedan tidak diundang oleh Raja Salman. Karena kenapa? Peserta calon haji yang diundang oleh Raja Salman itu berangkat di tanggal 21 Juni 2023. Sementara Bapak Anies Rashid Baswedan berangkat di tanggal 22 Juni 2023. Jadi di sini udah jelas ya. Kalau yang calon jemaah haji mendapatkan undangan dari Raja Salman itu berangkatnya di tanggal 21 Juni. Sementara ingat, Anies Rashid Baswedan berangkat di tanggal 22 Juni. Dan ternyata Anies Rashid Baswedan memperlihatkan dia disambut oleh mobil mewah, hotel mewah. Dia menggunakan travel, dream
tour. Memang itu adalah travel mewah. Jadi seolah-olah untuk melakukan kamuflase bahwa dia diundang oleh Raja Salman. Padahal semua itu hoax, jelas ya. Dan ada lagi yang bertanya kepada saya, apakah Pak Ganjar Pranowo diundang oleh Raja Salman? Tidak, dan tidak ada statement dari Pak Ganjar Pranowo yang koar-koar kayak Anies Rashid Baswedan mengatakan dirinya diundang oleh Raja Salman. Karena Pak Ganjar Pranowo berangkat di tanggal 25 Juni 2023. Jadi sampai di sini sudah paham ya saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air bahwa viralnya video yang sebelum tanggal 22 Juni dan keberangkatan Anies Rashid Baswedan tidak berbarengan dengan calon jemaah haji yang diundang oleh Raja Salman, itu udah jelas ya bahwa semua adalah kebohongan, hoax, dan suatu pembenaran versinya Anies Rashid Baswedan. Kasihan ya Anies Rashid Baswedan hanya demi suatu ambisi, suatu kepentingan. Dia ingin menunaikan ibadah haji loh, sesuatu yang sakral. Tapi di sini dia melakukan suatu pembohongan publik. Dia menjual agama, menciderai agama Islam hanya demi kepentingan. Miris ya, seorang pemimpin belum apa-apa, udah penuh sandiwara hidupnya, udah penuh dengan kebohongan, pencitraan. Kenapa sih Pak Anies Rashid Baswedan tidak jadi diri sendiri yang apa adanya? Kenapa harus membohongi rakyat Indonesia? Tapi sayang Pak, rekam jejak itu sangat kejam. Rekam jejak selalu ada. Dan sekarang zaman sudah canggih, jadi semua bisa kita dapat data-data. Oke Pak Anies, salam waras, salam NKRI. Profesor Musni Umar yang akhirnya dimusuhi oleh sesama pendukung Anies Baswedan gara-gara bikin hoax. Sekarang dia punya julukan baru, cebong penyusup. Ya kemarin kan setelah viral ya, ada foto Anies Baswedan ketika diedit, wajahnya kemudian ditempel di badannya Pak Jokowi, seolah-olah di framing bahwa dia ini menjadi tamu kerajaan Arab Saudi, dikawal oleh tentara kerajaan, tapi yang edit lupa di belakang ada fotonya Gibran, lalu kemudian di komen juga oleh Gibran, kok ada foto saya, katanya gitu. Nah kemudian setelah ini kan seolah-olah Musni Umar kan meyakinkan bahwa Anies ini benar diundang oleh Raja Salman, kemudian memposting itu. Tapi setelah tahu faktanya, kemudian dia meminta maaf. Sehubungan dengan adanya poster yang dikirim ke HP saya tentang foto editan Anies bersama Raja Salman saat tawaf, ternyata itu hoax. Saya menyatakan maaf karena tidak teliti ikut posting. Tidak ada niat sedikit pun untuk posting hoax. Nah, saya telah menghapus postingan tersebut di Twitter saya, bla 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 bla. Nah, begitulah. Dia sudah mengklarifikasi dan dia sudah meminta maaf dan menghapus cuitan itu. Nah, tapi kemudian setelah dia menghapus cuitan itu, dikira masalahnya selesai, malah makin runyam. Nah, kalau kita di barisan pendukung Presiden Jokowi, ketika melihat orang-orang seperti ini, seperti Musni Umar dan kawan-kawannya, kemudian memproduksi hoax, memproduksi berita bohong, itu sudah biasa. Dan kita nggak bakal ngefek apa-apa. Memang ada beberapa orang yang kemudian berinisiatif untuk melaporkan ini. Supaya apa? Supaya tidak terjadi terus-menerus, supaya tidak berulang, supaya ada efek jerah. Tapi ketika saya pribadi, kalau melihat orang-orang seperti ini, ya cuman ketawa aja. Karena apa? Karena memang mereka sudah cocok untuk jadi pendukungnya Anies Baswedan. Syaratnya kan cuma satu, gampang dikibulin. Lucu-lucu baca komenan, ada yang bilang Anies yes. Ya nggak ada tandingannya. Kemudian sabar nek ya, bikin hoax mulu, itu editan. Suara Anies kok bisa diedit ya. Dulu masalah ACT ya, peresmian yang namanya ACT, aksi tilep cepat. Bilang editan, sekarang naik haji editan. Kadron Bani Zodot, lo denger, masa naik haji harusnya ibadah, haji mabrur, ini mah haji ngibul. Kalau dulu ada cerita tukang bubur naik haji, ini tukang ngibul naik haji. Masa ibadah naik haji pun dibuat politisasi? Ya kan? Abdul nggak kira-kira itu drone? Selalu politik agama lo pada ya. Minta cari perhatian sama Raja Salman gitu. Ya. Aneh-aneh
aneh lo semua ya. Masa naik haji pun ya dibuat politisasi ya, amin cabang bayi, nauzubillah min zalik. Perasaan orang Arab itu ya sudah menghina kita loh ya, karena negara kita itu katanya ya di selfie depan Masjidil Haram. Wah, saya lagi berdoa ya kan, pokoknya angkat tangan depan Ka'bah, pokoknya selfie, bikin video, itu kan sangat terkenal. Ditambah lagi Anies ngibul di sana. Aduh, Gusti ya Allah, malunya Indonesia ya Allah. Ya, calonnya presidennya kadrun gitu. Apa karena nggak ada lagi narasi lain, karena elektabilitasnya makin down ya? Cari perhatian sama orang-orang Arab. Yang ada dihina Indonesia, tahu nggak? Gara-gara Anies besok, percaya nggak lo? Tambah-tambah jadi aja nih, ya Allah. Ada tukang ini nih bikin sumur resapan naik haji yang ngeresap kebohongan. Orang tuh ya Allah, selain ngeresap anggaran, yang ngeresap pembicaraan ya, diresap-resapin semua sama pendukungnya Hoon. Ya Allah, ya Robbi, sampai kapan itu manusia ya bisa hidup ngibul terus ya demi ambisinya. Ya Allah, begitu S3, S tong-tong dari Amerika pula ya Allah. Ya begitu, kalau tugasnya hanya ngebubul melulu ya Allah. Kalau dulu ada yang namanya tukang bubur naik haji, ini mah tukang ngibul naik haji ya. Salam waras drone ya, agama dibuat politisasi, naik haji pun dibuat politik. Najis ralala. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di guest house kerajaan di Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama, kita sudah menyaksikan bersama-sama. Saya secara pribadi menilai bahwa calon presiden yang bernama Anies Rashid Baswedan ini harus kita sehati, harus kita sesuara untuk menyingkirkan dia. Jangan pernah memberi ruang dan tempat kepada manusia pembohong seperti ini untuk memimpin negara sebesar Indonesia ini. Sekali lagi, saya mau tegaskan dan saya mau mengajak kepada para pemirsa sekalian bahwa sosok manusia pembohong yang bernama Anies Rashid Baswedan ini jangan pernah kita beri ruang dan tempat. Manusia ini sangat berbahaya. Manusia seperti Anies Rashid Baswedan ini adalah sosok manusia yang sampai saat ini saya tidak masuk akal. Dia berangkat dari Indonesia ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Kenapa dia mesti berbohong? Dan sosok manusia seperti ini yang sangat berbahaya. Sehingga saya tegaskan dan saya mau mengajak kepada para pemirsa sekalian, siapapun yang menyimak video saya, tolong di tahun 2024 itu jangan pernah memilih sosok pembohong, sosok munafik yang bernama Anies Rashid Baswedan ini. Baru menjadi calon presiden, tetapi Anies Rashid Baswedan sudah berani memproduksi berita bohong atau berita hoax di Tanah Suci di Arab Saudi itu. Bagaimana jika di suatu hari nanti dia benar-benar menjadi orang nomor satu di bangsa ini? Dan beberapa hari terakhir ketika saya mencoba memperhatikan media sosial, setelah ketahuan bahwa Anies Rashid Baswedan adalah seorang pembohong, adalah seorang penipu ulung, saya melihat para pendukung Anies malah diam melempem. Surya Paloh tidak bersuara, Amin Rais tidak bersuara, Denny Indrayana tidak bersuara, Musni Umar malah dihujat oleh netizen. Dan tadi pun masih ada pendukung Anies yang blunder. Jelas-jelas Bapak Presiden Joko Widodo tidak berangkat haji.
tetapi dia mengatakan bahwa Jokowi bersama Anies ada naik haji. Inilah, para pendukungnya saja sudah blunder seperti ini. Dan keblunderan para pendukung ini datangnya dari Anies. Penyebab utama sehingga berita ini heboh, sehingga publik pun menjadi tahu, sehingga berita ini pun viral, itu datangnya dari Anies Rashid Baswedan. Sehingga perlu saya garis bawahi bahwa manusia yang satu ini di pemilu 2024 kita singkirkan jauh-jauh. Jangan pernah pilih manusia pembohong seperti ini. Indonesia tidak butuh manusia pembohong seperti ini. Indonesia itu butuh pemimpin yang merakyat, pemimpin yang jujur, pemimpin yang berkata apa adanya, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang nasionalis. Bukan sosok pemimpin seperti Anies Rashid Baswedan. Pergi naik haji saja dia masih berbohong. Otak-otak. Saya berharap semoga ketika Anies Baswedan pulang dari Tanah Suci bisa mendapat berkah. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Di akhir video saya mau tegaskan sekali lagi bahwa di 2024 mari kita seia sekata, mari kita sesuara untuk menyingkirkan manusia yang bernama Anies Rashid Baswedan ini. Karena rekam jejaknya dia sangat luar biasa. Pembohongnya dia ini sangat berbahaya ketika dia menjadi pemimpin bangsa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.